Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau cerita tentang kenapa harus Yogyakarta yang jadi daerah istimewa. Kenapa nggak Solo? Kenapa nggak Sumatera? Kenapa nggak Cirebon? Ini dia jawabannya. Jogja merupakan daerah yang sangat istimewa karena salah satu tempat yang menjadi ibu kota negara pada saat Soekarno memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jogja pada tanggal 4 Januari 1946 sampai September 1949. Selain itu, Jogja juga merupakan suatu daerah yang dipimpin oleh seorang raja. Waktu Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualaman ke-8 memberikan ucapan selamat kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang telah berhasil memproklamirkan kemerdekaan, dan pada tanggal 18 Agustus 45 Hamengkubuwono ke-9 dengan Pakualaman ke-8 juga memberikan selamat atas terpilihnya Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nama daerah Yogyakarta itu yang memberikan adalah Pakubuwono II yang untuk menggantikan nama Jogja sebelumnya, yaitu Pesanggerahan Kartipawarti ditulis dalam Babad Giyanti. Kesultanan Yogyakarta itu ada setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Raja pertamanya adalah Sultan Mangkubumi atau bergelar Hamengkubuwono pertama. Jadi Hamengkubuwono pertama itu merupakan paman dari Pakubuwono ketiga. Pakubuwono ketiga itu penerus sah tahta kerajaan Mataram, tetapi Hamengkubuwono meminta bagian dari kerajaan Mataram dan terjadilah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Akhirnya Mataram pecah jadi dua, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwono ketiga dan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono pertama. Pada masa kekuasaan VOC sampai Hindia Belanda, Jogja itu sangat getol sekali melakukan perlawanan, terlebih pada masa Hamengkubuwono pertama dan Hamengkubuwono kedua. Kedua raja ini sangat memusuhi Belanda dan tidak mau bekerja sama atau berpolitik praktis dengan Belanda. Tetapi tidak seperti saudaranya yang Kesultanan Surakarta itu lebih memilih atau memihak kepada Belanda karena lebih menguntungkan kalau memihak Belanda. Tetapi Keraton Jogja atau Sunan Jogja itu nggak mau bekerja sama dengan Belanda, gigih terhadap Belanda. Contoh kasusnya dalam kegigihan Jogja melawan Belanda itu adalah Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian Jogja juga memberikan ucapan selamat pada saat Indonesia merdeka kepada Soekarno-Hatta yang telah memproklamirkan kemerdekaan dan menjadi presiden dan wakil presiden tahun 1945. Yogyakarta juga yang dipilih Soekarno sebagai daerah ibu kota baru setelah Jakarta tidak aman. Hamengkubuwono ke-9 sebenarnya bisa membuat suatu pemerintahan sendiri karena beliau juga mempunyai tentara dan masyarakat yang banyak, tetapi Hamengkubuwono ke-9 itu lebih memilih ikut ke dalam Republik Indonesia. Sultan Jogja atau Hamengkubuwono ke-9 ini pada masa kemerdekaan itu adalah sultan juga yang punya kekayaan yang banyak dan mempunyai sumbangan yang besar terhadap Republik dengan menyumbangkan beberapa kekayaan keraton kepada Republik yang masih bayi tersebut. Kemudian Sultan juga menyumbangkan atau memberikan wilayahnya untuk dijadikan pusat pemerintahan waktu Republik Indonesia pindah ke Jogja. Pada tanggal 5 September 1945 sesuai amanat Presiden bahwa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa. Dan pada tanggal 15 Agustus 1950 menurut Undang-Undang Republik Indonesia mengukuhkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setara dengan provinsi.
Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.